down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altera Mara Aidila dengan NIM 08011286829344. Di sini saya akan membuat program untuk melakukan proses berikut bila diinputkan N menggunakan rekursif. 1 pangkat N ditambah 2 pangkat N min 1 ditambah 3 pangkat N min 1 dan seterusnya. Contohnya, jika input 5 maka outputnya 1 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 1. 1 tambah 16 tambah 27 tambah 16 tambah 5 sama dengan 65. Yang pertama itu deskripsi program. Program akan memulai lalu pesan tepat di memori untuk variabel n tipe data integer, variabel h dengan tipe data integer. Tampilkan pesan masukkan nilai, input nilai n dari pengguna, tampilkan pesan output. Panggil fungsi t pangkat untuk memanggil deret pemangkatan secara rekursif, fungsi t pangkat. Jika i lebih dari n tampilkan sama dengan dan selesai. Hitung pangkat sama dengan n dikurang i ditambah 1 tampilkan i pangkat. Jika i tidak sama dengan n, tampilkan plus. Panggil kembali t pangkat, lalu setelah itu program selesai. Panggil fungsi t hasil untuk menghitung hasil penjumlahan pemangkatan. Fungsi t hasil, jika i lebih dari 0, kembalikan 0 dan selesai. Hitung pangkat n kurang i plus 1. Hitung nilai sama dengan i pangkat, tampilkan nilai. Jika i tidak sama dengan n, tampilkan plus. Kembalikan nilai ditambah t hasil, lalu selesai. Lalu simpan hasil perhitungan ke dalam variabel h, tampilkan hasil h, dan program pun berakhir. Untuk pseudocode-nya, variabel nh, tipe data integer, begin, cetak masukkan nilai, simpan di n, cetak output, panggil fungsi t pangkat, lakukan proses h dengan memanggil fungsi t hasil, cetak h, lalu program berakhir. Untuk fungsi t pangkat, ada variabel i dan n, tipe data integer, variabel pangkat, tipe data integer. Jika i lebih dari n, maka cetak sama dengan, lalu return, lalu n untuk if. Lakukan proses, pangkat i, jika tidak, lakukan proses. Pangkat sama dengan n kurang i plus 1. Cetak i pangkat. Lalu jika i tidak sama dengan n, maka cetak plus. Lalu n untuk f. Jika tidak, maka return t pangkat dan n untuk fungsi t pangkat. Lalu untuk fungsi t hasil dengan tipe data integer. Variabel i dan n dengan tipe data integer, variabel pangkat dan nil dengan tipe data integer, lalu begin. Jika i lebih dari n, maka return 0, n untuk f, n untuk if. Lalu jika tidak, return lakukan pangkat sama dengan n dikurang i ditambah 1. Nil sama dengan i pangkat. Lalu cetak nil. Lalu jika i tidak sama dengan n, maka cetak plus. Lalu jika tidak, maka return nil ditambah t hasil. Lalu setelah itu untuk flowchart, start, inputkan n. Panggil fungsi t pangkat. Lalu setelah itu, lakukan untuk mendapatkan nilai h dengan memanggil fungsi hasil. Dengan memanggil fungsi t hasil. Lalu cetak fungsi t hasil dan program berakhir. Untuk fungsi t pangkat, start. Jika i lebih dari n, jika iya maka cetak sama dengan, lalu program berakhir. Lalu jika tidak, maka lakukan proses itu pangkat sama dengan n dikurang i plus 1. Lalu lakukan i pangkat. Lalu cek jika i tidak sama dengan n. Jika iya maka cetak plus. Lalu program berakhir. Jika tidak, maka panggil fungsi t pangkat. Lalu program berakhir. Lalu setelah itu untuk fungsi tampil hasil, t hasil. Start. Lalu jika i lebih dari n, jika true maka return on 0. Lalu cek kondisi jika jika i tidak sama dengan n. Lalu jika kondisi ini false, maka lakukan pangkat sama dengan n dikurang i plus 1. Lalu lakukan nil sama dengan i pangkat. Lalu setelah itu cetak nil. Lalu cek jika kondisi i tidak sama dengan n. Jika iya, maka cetak plus, lalu program berakhir. Lalu jika tidak, maka lakukan nil ditambah dengan memanggil fungsi t hasil. Lalu program berakhir. Untuk programnya langsung saja kita buka kode blocks. Ini ada include iStream yang berfungsi sebagai header dari program. Lalu ada using namespace std, memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada dalam std. Ya, di sini kita juga menggunakan include cmat. Ini untuk perhitungan matematika seperti
atau tadi ya. Lalu kita ke in-main. In-main-nya ini sebagai fungsi utama yang dibatasi oleh kurung terawal. Dalam in-main ini kita akan mendeklarasikan variabel n dengan tipe data integer, lalu cetak masukkan nilai. Kenapa begini? Simpan di n. Lalu cetak output dengan memanggil fungsi t-pangkat. Nah, nanti kita buat dulu ya fungsi t-pangkat. Fungsi t-pangkat. T-pangkat. Ada variabel i dan n dengan tipe data integer. Lalu setelah itu cek kondisi jika i-nya ini lebih dari n, maka cetak sama dengan. Lalu setelah itu return. Jika tidak, maka deklarasikan variabel pangkat dengan tipe data integer lalu lakukan proses pangkat sama dengan n min i min 1. Lalu setelah itu cetak i mana janda itu 4. Lalu masuk lagi ke kondisi jika i tidak sama dengan n, maka si out plus. Lalu jika tidak, maka panggil fungsi t-pangkat untuk yang berikutnya i plus 1, lalu setelah itu n untuk fungsi t-pangkat. Kembali lagi ke fungsi main. Setelah memanggil fungsi t-pangkat untuk outputnya, lalu kita deklarasikan lagi variabel h dengan tipe data integer, lalu lakukan proses h sama dengan memanggil fungsi t-hasil. Coba dulu ya si out. Nah, kita buat fungsi t-hasilnya. Dengan tipe data integer. Ada variabel i dan n. Variabel i dan n, lalu masuk ke kondisi jika i ini lebih dari n, maka return 0. Lalu jika tidak, maka deklarasikan variabel pangkat dengan tipe data integer lalu lakukan proses pangkat sama dengan n dikurang i dikurang 1. Lalu setelah itu deklarasikan variabel nilainya n nil sama dengan tipe data integer lalu lakukan proses nil sama dengan
Apel I pangkat. Lalu setelah itu si out nilnya. Lalu masuk lagi ke kondisi jika I-nya ini tidak sama dengan N, maka si out plus. Lalu setelah itu jika kondisi tidak memenuhi, maka return nil ditambah T hasil dengan memanggil fungsi T hasil lagi. Fungsi T hasil I ditambah 1N. Lalu N untuk fungsi T hasil. Nah, untuk membuktikannya langsung saja kita run. Nah, untuk membuktikannya langsung saja kita run. Jadi, dalam running program ini, program akan mulai lalu minta input nilai dari pengguna. Misalnya kita inputkan 3, lalu kita enter, maka outputnya yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 1 sama dengan 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 8. Alhamdulillah. Lalu setelah itu, program menampilkan deret pemangkatan dan memanggil fungsi T pangkat. Pada iterasi pertama, I sama dengan 1, pangkatnya 3, tampilkan 1 pangkat 3. Iterasi kedua, pangkatnya 2, tampilkan plus 2 pangkat 2. Lalu iterasi 3, pangkatnya sama dengan 1, tampilkan plus 3 pangkat 1. Lalu hasil akhir tampilan output yaitu yang seperti ini. Lalu program menghitung dan menampilkan hasil pemangkatan fungsi pada iterasi 1 pangkat 3, yaitu apel 1 pangkat 3 sama dengan 1, yaitu totalnya 1. Lalu pada iterasi kedua pangkatnya 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, tampilkan plus 4. 1 plus 4 itu 5, maka totalnya 5. Lalu setelah itu, pada iterasi ketiga, pangkatnya itu 1, 3 pangkat 1 itu 3, tampilkan plus 3, 5 plus 3 itu 8, dan muncullah output yang seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.